Selamat pagi anak-anakku yang masih belajar dari rumah. Pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sudah sampai pada materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, yaitu pada bab 4. Nah, harapan Ibu semuanya masih sehat dan tetap Ibu ingatkan bahwa tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa 3M, yaitu jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, itu harus kita jaga bersama. Nah, kemudian kita teruskan materi kita, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, di mana tumbuhan itu kita tahu ada bagian-bagiannya atau ada organnya. Kemudian kita pelajari nanti struktur dan fungsinya masing-masing. Bagian tumbuhan yang pertama ada akar, batang, kemudian ada daun, bunga, dan buah. Di buah itu ada biji. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini yang kita akan bahas, yaitu ada tujuan pembelajarannya, di mana ada 3. Yang kita akan bahas yaitu tentang akar, batang, dan daun. Nah, tujuan yang kita akan capai ada 3, yaitu 1, mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan penyusun akar. Mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan penyusun batang. Dan yang tujuan yang ketiga yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi jaringan penyusun daun. Nah, itu tiga-tiganya kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih bisa mengerti, paham bagian-bagian tumbuhan, fungsinya masing-masing dan strukturnya, Ibu minta supaya diperhatikan dan disimak video berikut yang Ibu putarkan supaya nanti pada ada tugas bisa menjawab dengan baik. Nah, di dalam video itu semua struktur dan fungsi jaringan akar, batang, dan daun bisa disimak. Tolong diperhatikan. Kita akan mempelajari organ-organ tumbuhan ini dimulai dari akar terlebih dahulu. Struktur dan fungsi akar. Perhatikan gambar berikut. Apa sih fungsi akar? Yang pertama adalah menancapkan tumbuhan pada media atau tanah. Fungsi yang kedua adalah memperkokoh atau menopang tegaknya tanaman. 3. Menyerap air dan unsur hara atau nutrisi dari tanah atau media ke tubuh tumbuhan. Pada beberapa tanaman, akar bisa juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada ubi dan wortel. Akar juga bisa berfungsi untuk pernapasan dan pendukung fotosintesis, contohnya pada tumbuhan bakau dan beringin. Akar juga bisa menjadi alat perkembangbiakan vegetatif, contohnya pada tumbuhan paku. Struktur akar. Bagian paling luar disebut dengan nama epidermis. Epidermis pada akar mempunyai rambut akar atau bulu akar. Bulu akar atau rambut akar ini fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Bagian berikutnya adalah korteks. Korteks pada akar, dinding selnya tipis, serta punya banyak ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas. Endodermis. Endodermis memiliki satu baris sel yang tersusun rapat. Dinding selnya mengalami penebalan gabus untuk membentuk pita Kaspari, sehingga dinding sel tidak dapat ditembus oleh air. Selanjutnya adalah stele. Stele tersusun dari berbagai macam jaringan, antara lain ada perisikkel, xilem, floem, jaringan parenkim, dan meristem. Xilem berfungsi untuk membawa air dan unsur hara dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun. Pada ujung akar terdapat tudung akar atau kaliptra
yang fungsinya untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Pada akar bisa juga dibedakan menjadi 3 zona, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi atau pematangan. Jenis akar. Ada 2 sistem perakaran, yakni serabut dan tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan bambu. Sedangkan sistem akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil seperti mangga, jambu, dan pepaya. Beberapa akar khusus dimiliki oleh tumbuhan tertentu. Ada akar gantung, akar nafas, akar tunjang, dan akar pelekat. Kita lanjutkan pada struktur dan fungsi batang. Untuk mempelajari fungsi batang, perhatikan gambar berikut. Fungsi batang yang pertama adalah untuk penopang atau penyokong, sehingga tumbuhan tetap berdiri tegak. Fungsi yang kedua adalah sebagai tempat melekatnya bagian daun, bunga, dan buah. Selanjutnya adalah sebagai jalur transportasi air dan zat makanan hasil fotosintesis. Batang juga berfungsi untuk membantu proses pernapasan, karena pertukaran gas juga bisa melalui lentisel. Batang bisa juga untuk alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada pencangkokan. Batang bisa juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tebu dan sagu. Jenis-jenis batang. Ada batang basah atau herbaceous, yakni jenis batang yang lemah juga berair. Contohnya dimiliki oleh tumbuhan bayam, krokot, dan pisang. Jenis berikutnya adalah batang rumput atau kalmus, yaitu batang yang tidak keras dan tampak beruas-ruas. Juga dalamnya berongga. Contohnya adalah rumput, padi, dan jagung. Jenis ketiga adalah batang berkayu, yakni batang yang pada umumnya memiliki struktur yang keras. Contohnya adalah pohon jati, pohon nangka, pohon jambu, mahoni, albasia, dan trembesi. Untuk batang dikotil dan monokotil, sebenarnya bisa dilihat sekilas ya, untuk dikotil itu bercabang, sedangkan monokotil tidak bercabang. Namun ketika dilihat di bawah mikroskop, ternyata nampak perbedaan yang sangat nyata. Untuk epidermis, ini sama saja ya, merupakan bagian terluar. Kemudian ada korteks. Kemudian ada endodermis yang berisi jaringan-jaringan silem dan floem. Nah, untuk jaringan pengangkut ini pada dikotil itu teratur melingkar seperti ini, sedangkan pada monokotil pembuluh pengangkutnya tersebar. Nah, kita perhatikan pada dikotil untuk silem ini ya yang di dalam, kemudian floem ini yang lebih di luar. Floem, ini silem. Nah, untuk pembatasnya ini ya, ini adalah kambium yang berfungsi untuk membuat batang itu tumbuh membesar. Sedangkan pada monokotil nih, silem dan floemnya tersebar seperti ini. Oke, bisa membedakan ya strukturnya. Kita lanjutkan pada struktur dan fungsi daun. Bila kita lihat dari luar, daun itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, pelepah daun atau folius. Bisa kita lihat ini. Berbagai macam daun bisa kita lihat di gambar ini, sangat beraneka ragam ya. Nah, berdasarkan pertulangan daunnya, kita bisa mengelompokkan apabila dikotil, yaitu tulang daunnya adalah menyirip
dan menjari, sedangkan monokotil tulang daunnya adalah melengkung dan sejajar. Struktur anatomi daun, bila kita lihat di bawah mikroskop, ada bagian yang bernama epidermis. Ini ada epidermis atas dan ada epidermis bawah. Epidermis atas maupun bawah dilapisi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin. Epidermis bawah memiliki stomata dan sel penjaga. Bagian berikutnya adalah mesofil, terdiri dari jaringan parenkim palisade atau parenkim pagar, dan ada parenkim spon atau bunga karang. Palisade merupakan tempat terjadinya fotosintesis, sedangkan parenkim spon tempat menyimpan hasil fotosintesis. Berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk membawa air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem akan membawa hasil fotosintesis dari daun diedarkan ke seluruh tubuh. Fungsi daun. Fungsi daun yang pertama adalah untuk fotosintesis atau untuk menghasilkan makanan ya. Nah, fotosintesis ini memerlukan karbon dioksida, kemudian ditambah dengan air, dibantu cahaya, dan klorofil akan menghasilkan glukosa yang nanti disimpan di daun, buah, maupun batang, dan menghasilkan oksigen yang dikeluarkan melalui stomata, dan oksigen ini dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Yang kedua, fungsi daun adalah untuk organ pernafasan, karena pertukaran gas ini melalui stomata daun. Yang ketiga adalah untuk transpirasi atau penguapan. Ketika tumbuhan ini kelebihan air, maka akan mengeluarkan kelebihan air itu melalui penguapan, yaitu lewat kutikula dan stomata. Yang keempat, pada beberapa tanaman, daun ini bisa juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek dan sukulen. Nah, itu materi kita pada siang hari ini tentang struktur dan fungsi jaringan akar, batang, dan daun. Nah, Ibu harap semuanya bisa menyimak, bisa mencatat mana yang perlu supaya di dalam tugasnya nanti bisa dikerjakan dengan baik. Nah, nanti ada tugas, nah itu berhubungan dengan video tadi yaitu tentang akar, batang, dan daun. Nah, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga tetap sehat. Nanti minggu depan kita ketemu. Dan Ibu ingatkan untuk materi yang berikut kita masih lanjut yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yang kita akan bahas yaitu masih ada bunga, buah, biji, dan teknologi ya tentang tumbuhan. Nanti kita pertemuan yang berikut ya supaya bisa disiapkan dan dibaca. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu ucapkan selamat pagi.